sebelumnya dari kelas AK712, yaitu mengenai memahami pusat pertanggungjawaban keuangan. Dan pada presentasi kali ini saya akan dibantu oleh Mas Hidayat sebagai eh, pihak yang akan membantu saya untuk share screen materinya. Jadi kepada Mas Dayat, boleh izin untuk mulai di share screen materinya. Berarti yang tentunya akan tiga submateri lagi, yaitu pengukuran dan pengendalian pusat investasi secara tepat. Dan kita di sini juga akan membahas mengenai ekonomi value added (EVA) dan return on investment atau ROI. Dan presentasi kami akan menjadikan PT Garuda Indonesia sebagai studi kasus untuk materi kami. Dan sebelum mulai, mungkin saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 kelas AK709. Oke, di sini ada Mas Hidayat Primadi, lalu saya sendiri Maulana Pramana Sanudin, dan di sini juga ada Mas Kevin Ferdinand Suprayogi. Di sini ada Mbak Husnul Ada, Mas Manggolo Sonyoruri, dan Mas Muhammad Bilal Fajriansyah. Selanjutnya, dan di sini ada Mbak Karina Tri Ramadhani, Mas Muhammad Nur Wahid, dan Mbak Maria Goretti Herlin Fahik. Iya, dan di sini dan tadi 9 orang tadi adalah tim yang akan membantu presentasi pada malam hari ini. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai 4 submateri pada materi pada hari ini. Baik, kalau begitu, eh, selanjutnya akan saya serahkan saja langsung kepada presenter pertama, kepada Mas Hidayat, dipersilakan. Yang pertama, izin Mas Maulana, saya dulu yang pertama, Mas Bilal. Oh ya, mohon maaf, Mas Bilal dulu ya Ya, ternyata siap. ya, Mas. Oke, yang pertama pendahuluan. Dalam organisasi modern, pencapaian tujuan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manajemen dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kita sebut SPM sebagai mekanisme dan info yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjelas dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam SPM adalah pemeriksaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara objektif. Hari ini, 4 secara khusus akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban keuangan dengan fokus utamanya yaitu pusat investasi. Sistem pengendalian manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lain agar dapat mengimplementasikan strategi perusahaan secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengkoordinasikan aktivitas antar unit organisasi, menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, serta dalam praktiknya SPM diwujudkan melalui struktur pertanggungjawaban yang jelas, yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban keuangan merupakan unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator keuangan, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi, yang pertanggungjawaban atas laba dan aset yang digunakan. Di antara keempatnya, pusat investasi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling komprehensif karena mencakup seluruh aspek keuangan utama. Pengertian dan karakteristik pusat investasi. Pusat investasi adalah unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab tidak hanya atas laba, tetapi juga atas keputusan investasi dan pengelolaan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Karakteristik utama pusat investasi meliputi manajer memiliki wewenang dalam mengambil keputusan investasi. Kinerja diukur berdasar hubungan antara laba dan aset, serta fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya jangka panjangnya. Umumnya diterapkan pada divisi besar atau anak perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hidayat. Baik, selanjutnya adalah materi yang pertama.
yaitu terkait dengan pengukuran dan pengendalian aset. Jadi pengendalian aset dalam pusat investasi ini menjadi aspek yang krusial karena besarnya nilai investasi yang terlibat. Tentu karena di sini kita menggunakan aset ya dalam melakukan investasi itu. Dan aset yang dikelola sebenarnya ada dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar sendiri umumnya menggunakan tiga piutang, ada kas, piutang, dan persediaan. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu kas. Jadi kas ini merupakan aset lancar yang paling liquid dan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Nah, kas ini dibatasi sebesar yang dapat dikendalikan, tentu dengan mempertimbangkan hutang lancar dan dilakukan evaluasi agar tidak berlebih, sehingga modal dapat dialokasikan secara produktif. Tentu karena nama investasi itu ada potensi rugi, jadi harus tetap dikendalikan. Dan tentu supaya tetap bisa membayar hutang lancar perusahaan tersebut. Selanjutnya ada piutang, yaitu aset lancar yang timbul dari penjualan kredit dan mencerminkan efektivitas kebijakan penagihan perusahaan. Tentu karena posisi aset dalam piutang ini belum ada di perusahaan ya. Sehingga ketika kita mau melakukan investasi dengan piutang ini perlu menekankan pada piutang neto, yaitu piutang bruto dikurangi cadangan kerugian piutang, serta memperhatikan tingkat perputaran dan risiko adanya piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu aset lancar yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi dan perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan biaya berlebih. Jadi persediaan itu diukur dengan didasarkan atas persediaan neto, yaitu persediaan bruto penilaian persediaan itu seimbang dengan kebutuhan kebutuhan operasional. Tentu karena persediaan ini juga digunakan dalam operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya ada aset tetap, umumnya ada tiga ini. Yang pertama yaitu gedung, eh, bisa juga dengan kantor atau ruko yang dimiliki perusahaan. Nah, ini merupakan aset tetap yang digunakan sebagai sarana utama kegiatan operasional dan investasi jangka panjang perusahaan. Nah, gedung ini dinilai berdasarkan nilai buku atau nilai pasar untuk menilai efektivitas penggunaan modal. Yang kedua yaitu mesin. Nah, mesin ini karena berfungsi langsung dalam proses produksi dan sangat mempengaruhi kapasitas serta efisiensi operasional. Jadi pengukuran efektivitas mesin itu difokuskan pada kontribusinya terhadap laba dibandingkan dengan nilai aset yang digunakan. Maksudnya di sini kita perlu memperhatikan return dari investasi mesinnya mesin yang 20 produk, tetapi kemampuan penjualan itu sebenarnya jadi atas sisa 10-nya kan malah menumpuk menjadi persediaan yang belum tentu kita bisa lakukan penjualan dan menghasilkan laba. Selanjutnya ada peralatan, merupakan aset yang mendukung operasional yang membantu kelancaran aktivitas produksi maupun administrasi perusahaan. Peralatan ini diukur untuk memastikan manfaat ekonominya sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Ini ada dasar pengukuran dan mekanisme pengendalian aset. Nah, pengukuran nilai aset ini bisa kita lakukan dengan tiga metode. Yang pertama nilai buku. Jadi aset diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan perhitungan ini itu umum digunakan dalam penilaian kinerja pusat investasi. Nah, ya ini hitungan internal kan perusahaan untuk mengukur nilai aset yang dimiliki. Selanjutnya ada biaya historis, yaitu aset nilai sebesar harga perolehan awal. Tetap- Jadi ini kurang objektif karena tidak mencerminkan nilai ekonomi saat ini. Selanjutnya ada nilai pasar. Nah, aset diukur berdasarkan nilai pasar terkini sehingga lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Tetapi sedikit sulit dan subjektif dalam penentuan karena perlu melakukan perbandingan dulu dengan objek yang serupa. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian aset yang dapat dilakukan, antaranya ada capital budgeting. Capital budgeting ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi aset agar dana yang ditanamkan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal. Dan tentu kita perlu membuat budget anggaran agar tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya penentuan target kinerja atau ROI, residual income. Target ROI atau residual income digunakan untuk mengendalikan penggunaan aset agar selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja aset secara berkala. Kita perlu melakukan evaluasi atas aset yang digunakan sebagai investasi secara periodik untuk menilai apakah aset tersebut itu masih memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan atau tidak. Untuk kita tidak ingin asetnya digunakan berlebih dan malah ke keuntungan yang dihasilkan itu tidak maksimal. Nah, pengukuran dan pengendalian aset ini bertujuan untuk yang pertama menjamin aset itu digunakan secara optimal dan menghasilkan laba yang optimal juga.
menghindari pemborosan dan adanya aset menganggur, mendorong efisiensi operasional, dan dapat mendukung penciptaan nilai jangka panjang. Jadi manajer pusat investasi itu harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian laba dan penggunaan aset perusahaan secara produktif. Selanjutnya, studi kasus dari PT Garuda Indonesia kepada Mas Manggulu dan Erlin. Mas Manggulu, sorry. Baik, terima kasih Mas Hidayat. Mungkin yang selanjutnya yaitu mulai studi kasus, di mana kelompok kita mengambil contoh dari PT Garuda Indonesia Persero. Kasus ini akan bahas enam yang saja kita mengidentifikasi terlebih dahulu latar belakangnya. Kemudian kita mengidentifikasi permasalahan investasi pada PT Garuda Indonesia. Kemudian kita melakukan analisis yaitu yang berkaitan dengan pusat investasi. Kemudian kita juga melakukan analisis dengan economic value added. Kemudian juga mengidentifikasi tindakan manajemen atau pengendalian investasi yang telah dilakukan PT Garuda Indonesia. Akhir, kita mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi dan telah dianalisis dari PT Garuda Indonesia. Next, Mas. Tentang perusahaannya sendiri, PT Garuda Indonesia ini adalah maskapai penerbang dan termasuk menjadi salah satu industri padat modal atau capital intensif. Apa itu industri padat modal? Industri ini adalah industri yang membutuhkan investasi modal yang sangat besar, terutama dalam pengelolaan asetnya, baik fix maupun maupun baik aset tetap maupun aset lancarnya. Selain itu, ada poin-poin yang dapat menjadi yang di mana industri penerbangan merupakan industri yang aset intensif atau membutuhkan pengelolaan aset yang baik. Dengan pesawat sebagai aset utama yang bernilai sangat tinggi, berumur panjang dan juga memiliki resiko yang tinggi. Kemudian ada pun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia yang telah kami identifikasi. Yang pertama, yaitu dominasi pesawat sewa atau leasing. Kemudian biaya pemeliharaan dan overhaul yang sangat besar. Kemudian ada fluktuasi utilisasi armada. Dan kemudian ada restrukturisasi keuangan pasca tekanan kinerja. Nah, adapun masalah-masalah tersebut dibutuhkan pengukuran dan pengendalian aset yang memadai ya dalam rangka menjadi elemen kunci dalam sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan. Mungkin selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Maulana. Pada Mas Maulana dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Manggolo. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana PT Garuda Indonesia itu mengukur asetnya. Nah, yang pertama itu dalam klasifikasi aset, property, plant and equipment-nya di bagian PPE-nya, aset tetapnya. Pesawat itu dibedakan sendiri. Pesawat dan non pesawat itu dibedakan. Di mana pesawat dilakukan sebagai kelas aset yang tersendiri gitu. Yang artinya pemisahan ini menunjukkan bahwa memang di PT Garuda Indonesia pesawat adalah aset strategis dalam sistem pengendalian Oke. manajemen perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Dan PT Garuda Indonesia ini mengakui dan mengukur aset hak guna atau biasa mungkin kita sebut dengan right of use asset, di mana eh, PT Garuda Indonesia ini tentunya tidak memiliki semua pesawatnya, tapi ada beberapa pesawat yang disewa. Dan PT Garuda Indonesia sebagai penyewa itu dapat menjadikan atau mengakui aset yang disewa ini sebagai asetnya. Seolah-olah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan right of use asset, di mana efeknya pada aset dan liabilitas nanti akan meningkat gitu, karena right of use asset ini akan dimasukkan gitu. Nah, kemudian pengukuran awal sewa ini akan dilakukan berdasarkan nilai kewajiban sewa tersebut. Hanya setelah pengakuan awal tersebut, em, di sini akan menunjukkan pengukuran sewa yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya pengakuan awal saja. Indonesia memperlakukan right of use asset dalam mengukur asetnya. Selanjutnya, Garuda Indonesia juga melakukan klasifikasi terhadap aset-asetnya. Ada yang bisa dikapitalisasi dan ada yang dibebankan. Dikapitalisasi kalau misalkan memang manfaat ekonomis atas aset tersebut di masa depan itu kemungkinan besar akan mengalir atau meningkat. Tapi akan menjadi dibebankan kalau misalkan aset tersebut hanya sekedar untuk mempertahankan kondisi asetnya aja. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Dan
dalam mengukur asetnya, PT Garuda Indonesia ini melakukan yang namanya impairment, uji nilai. Kalau misalkan tadi dijelaskan ya, eh, historical itu kesannya tuh maka yang namanya ini PT Garuda itu mengambil impairment, gitu. Di mana impairment adalah alat kontrol yang efektif menjadikan indikator ada tiga untuk mengukur ketidakefisienan pemanfaatan aset, kegagalan asumsi perencanaan armada, dan perubahan strategi bisnis. Karena mungkin dalam bisnisnya PT Garuda Indonesia memang suka berubah-berubah arah strateginya, tergantung supply and demand juga, tergantung kondisi politik juga dan segala macam. Dan yang kedua, dalam melakukan impairment, apa saja yang dipertimbangkan? Ada aset tetapnya, di mana tadi pesawat dan pesawatnya dipisah, dan aset hak gunanya serta aset non keuangan lainnya. Nah, kapan sih Garuda ini melakukan pengujian impairment? Kalau misalkan ada indikasi penurunan nilai, jadi akan dibandingkan nih nilai yang terpulihkan dengan nilai buku, sehingga dampak perubahan estimasi akan dicatat secara prospektif. Baik, selanjutnya. Kemudian dalam mengukur aset, PT Garuda Indonesia juga akan menghentikan pengakuan ketika dilepas atau tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jadi di sini intinya aset PT Garuda akan menghapus aset yang memang sudah tidak dipakai lagi dari laporan keuangannya. Dan ini bagaimana cara PT Garuda mengukur asetnya. Selanjutnya. Nah, eh, dalam melakukan pengendalian, kalau tadi pengukuran, sekarang pengendalian. Bagaimana PT Garuda melakukan pengendalian aset? Yang pertama, itu melalui kebijakan sistem pengendalian internalnya dan peranan komite audit, di mana PT Garuda Indonesia sudah memiliki SOP tersendiri mengenai kebijakan tata kelola perusahaan. Artinya, Garuda memiliki kebijakan tata kelola dan pengendalian internal yang memang mengatur prosedur pengendaliannya, penilaian resikonya, aktivitasnya, dan segala macam yang akan mengatur bagaimana aset dan pelaporannya, eh, bagaimana aset dan pelaporannya diakui gitu. Nah, kemudian di sini juga ada komite audit yang akan mengaudit dari eh, manajemen Garuda itu sendiri, seperti itu. Dan eh, dialkan untuk melakukannya. Selanjutnya, di sini Garuda juga akan melakukan pengelolaan aset melalui register dan pencatatan rinci. Tentunya Garuda perusahaan besar, masa iya sih nggak melakukan register, apalagi pencatatan gitu ya. Nah, jadi pertama Garuda akan melakukan pencatatan aset secara rinci dan sistematis. Armada pesawat dan komponennya akan didokumentasikan, lengkap identifikasinya, umurnya, catatan perbaikannya, overhaulnya, ya kan, eh, untuk mendukung apa pengendalian aset dan perhitungan depresiasi untuk ke depannya. Dan yang selanjutnya, pengelolaan aset dalam catatan dan operasi gitu. Jadi proses dan impairment. Kalau misalkan bukunya, sehingga akan menimbulkan laporan tentang pengelolaan aset. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan pengendalian konsewa lease. Ya, Garuda Indonesia tentunya balik lagi banyak asetnya yang menggunakan right of use aset tadi, sehingga banyak dari asetnya itu yang disewa gitu. Jadi nggak semua pesawat punya Garuda gitu. Nah, gimana sih cara mengelola kontrak sewa dan kewajiban lease-nya? Nah, di sini Garuda em, melakukan pengendalian dengan memanajemen kontrak sewanya, kemudian melakukan penjadwalan pembayarannya, bagaimana rekonsiliasi kewajiban dari lease-nya, leasing-nya, termasuk perubahan syarat seperti misalkan ada reprofiling atau restrukturisasi terhadap perjanjian-perjanjian sewa yang udah ada. Kemudian eh, misalkan memang ada perubahan sewa, itu akan berpengaruh nih pasti ke laporan keuangan dan itu juga harus dikendalikan oleh PT Garuda sehingga perubahan syarat sewa yang nantinya akan mempengaruhi right of use aset tadi, ya kan, itu harus dicatat secara tepat sesuai dengan standar akuntansi karena right of use aset ini efeknya tuh bakal kemana-mana gitu. Jadi nggak cuma aset dan liabilitasnya aja yang nambah, tapi nanti secara EBITDA, secara rasio leverage dan segala macamnya itu juga akan berpengaruh sehingga pengendalian terhadap pengelolaan sewa dan kontrak sewa ini penting untuk PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, nah, bagaimana PT Garuda memelihara dan kontrol fisik aset pesawat?
Di sini, Garuda melaporkan biaya pemeliharaan secara rinci untuk memastikan keselamatan penerbangan dan tentunya menjaga nilai ekonomis aset melalui kegiatan maintenance dan overhaul, di mana tentunya overhaul dalam bisnis dalam industri pesawat itu salah satu menjadi beban gitu, sehingga ini harus dikontrol, ini harus dikendalikan dan eh, pengendalian resiko, asuransi hull dan spare menjadi bagian dari mitigasi ya untuk memantau visi memelihara aset-asetnya gitu. Selanjutnya, dan di sini juga eh, audit internal dan pengawasan pengendalian aset, di mana tentunya laporan keuangan akan diaudit lagi oleh firma yang independen dan intinya ketika Garuda punya komite sistem pengendali internal dan punya auditor sendiri. Tapi untuk menjamin semuanya itu sudah benar, Garuda juga akan menggunakan auditor eksternal. Ya, untuk apa? Untuk em, menjamin kembali tidak ada dalam pengendalian asetnya. Seperti itu. Dan pengendalian aset tadi, ya, intinya pengelolaan aset Garuda ini mencerminkan sistem pengendalian manajemen yang di mana di sini mengintegrasikan akuntansi keuangan dan tata kelola. Di sini menggunakan aset sebagai objek strategis, bukan cuma angka dari neraca aja. Jadi eh, objek yang memang masuk, yang memang diperhitungkan itu memang objek strategis yang kalau itu berubah, itu juga akan mengubah arah visi dan misi dari tersebut, arah strategi dari perusahaan tersebut. Jadi memang asetnya sebagai objek kontrol. Kemudian yang ketiga, menjadikan pengendalian aset sebagai alat mitigasi resiko dan tentunya untuk mengefisiensi biaya dari industri yang dijalani oleh PT Garuda Indonesia itu sendiri. Baik, eh, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Herlin. Silakan kepada Mbak Herlin. Baik, kepada Mbak Herlin. Oke, baik. Kalau kalau begitu karena Mbak Herlin nggak ada, jadi bisa saya lanjutkan aja gitu ya. Untuk materi kedua di sini mengukur dan mengendalikan pusat investasi secara tepat. Oke, selanjutnya. Oke, dalam melakukan pengukuran penggunaan aset, proses penilaian terhadap jumlah dan jenis aset yang dimanfaatkan dalam operasional suatu unit bisnis, khususnya dalam konteks aset investasi, di mana tujuan dari pengukuran penggunaan aset ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih efisiensi penggunaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Gimana sih asetnya itu akan apakah sudah bekerja maksimal untuk menghasilkan laba atau belum gitu. Dan pengukuran ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja manajerial dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi aset yang digunakan dalam ukuran umumnya akan mencakup aset tetap dan aset lancar, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya gitu ya. Selanjutnya, dan di sini adalah pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajemen, di mana di sini terdapat beberapa pertimbangan tambahan yang penting untuk diperhatikan. Untuk apa? Untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik lagi nih tentang gimana kinerja dan efektivitas manajemen. Dan di sini juga menjadi pertimbangan utama evaluasi bagi bagaimana integritas dan rekam jejak individu yang akan menduduki posisi manajerial ke depannya. Gitu. Jadi eh, manajemen yang jujur dan memiliki etika ya itu akan menciptakan akan membawa budaya perusahaan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, eh di sini ini juga pengukuran dan pengendalian pusat investasi secara tepat juga dapat mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas, di mana evaluasi ini akan mencakup pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas dalam menghasilkan pendapatan, serta kemampuan entitas dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Kalau investasinya salah-salan, pasti perusahaan akan rugi juga, dan itu akan mempengaruhi nih bagaimana ke
keberlanjutan, going concern dari perusahaan tersebut, gitu. Dan tujuan utama dari evaluasi ini balik lagi untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi ekonomi dari entitas tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang tentunya akan mempengaruhi semua pihak, manajemen, investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya untuk melihat PT ini apakah sudah baik atau belum. Nah, eh, ada non keuangan seperti kualitas besar yang dapat performa ekonomi secara. Dan tentunya evaluasi kinerja ekonomi akan lebih bermakna kalau misalkan dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi dengan standar industri, target yang telah ditetapkan atau dengan kinerja kompetitor. Dengan demikian, maka akan terlihat nih entitas itu apakah ada di average-nya aja sesuai target atau justru mengalami penurunan kinerja. Nah, jadi itu bisa dilihat tuh dari bagaimana si perusahaan itu mengendalikan pusat investasinya. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya studi kasus bagaimana PT Garuda Indonesia ini akan mengendalikan investasinya akan dilakukan ini. Nah, Terima kasih Maulana atas kesempatannya. Jadi sebelum kita kasih tahu kenapa kami PT Garuda Indonesia ini untuk dijadikan studi kasus. Jadi karena PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan yang beroperasi di industri padat modal. Jadi dengan nilai investasi aset yang sangat besar dan risiko pengendaliannya pun juga yang tinggi. Jadi selain itu Garuda juga merupakan perusahaan publik dan BUMN. Jadi informasi mengenai keputusan investasi, terus kinerja keuangannya ini relatif terbuka dan mudah diakses. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, latar belakang perusahaan PT Garuda Indonesia, jadi saya akan mengulas sedikit mengenai latar belakangnya. Income nasional melayani penerbangan domestik dan nah, sebagai penerbangan ini Garuda beroperasi dari industri modal seperti yang sudah dijelaskan Mas Mo. Jadi dari modal tetapnya nilai besar. Kalau di PT Garuda Indonesia ini itu armada pesawatnya. Jadi oleh karena itu Garuda membutuhkan investasi yang tinggi. Itu nggak hanya di pesawatnya aja, tapi ada juga maintenance-nya, SDM-nya, terus dia ada pengembang rutenya juga. Nah, di dalam konteks sistem pengendalian manajemen ini, kondisi ini menjadikan unit bisnis Garuda ini relevan untuk diperlakukan sebagai pusat investasi. Nah, karena manajemennya itu bertanggung jawab atas pendapatan, keputusan, investasi, dan pemanfaatan asetnya. Oke, di next, Mas. Perubahan investasi yang dialami ini uh, 2019 Garuda ini melakukan ekspansi secara besar. Ada seperti Boeing dan Airbus, terus ada pembukaan rute nasional jarak jauh. Namun pada praktiknya ini banyak rute yang nggak mencapai okupansi secara optimal. Tapi di sisi lain pun juga ada biaya sewa dan perawatan pesawatnya itu tuh tinggi. Jadi kondisi ini menyebabkan utilisasi aset tuh menjadi rendah. Nah, artinya pesawat ini sebagai investasi ini tidak kan secara optimal untuk masalah utamanya yang dihadapi Garuda ini itu meningkatnya investasi tapi tidak diimbangi dengan produktivitas aset yang memadai. Jadi ketika investasinya meningkat, ya, itu otomatis beban asetnya tuh jadi tinggi pun ikut. Nah, ya ini ngalamin berkelanjutan. Nah, ini nunjuk bahwa investasi tidak diikuti dengan pilihan aset yang efektif dapat berdampak negatif terhadap kinerja pusat investasi. Oke, di next.
Nah, jadi kesimpulannya dari kasus Garuda ini yaitu bahwa pengendalian investasi ini tuh krusial banget dalam industri padat modal. Jadi armada pesawatnya ini sebagai aset utama ini harus diimbangin dengan permintaan pasar dan efisiensi operasional. Nah, kasus ini juga nunjukin kalau menilai kinerja pusat ini pertimbangkan hubungan dan gunain. Aset ini ada pengendalian justru dapat ya seperti yang mention kan kinerja prestasi nilai apa prestasi benar nilai ini perlu ukur kerja of atau ROI penggunaan aset dan tujuan dari EVA itu salah satunya juga itu adalah mengukur apakah suatu investasi ini benar-benar menciptakan nilai tambah. Nah, jadi selanjutnya untuk lebih detail mengenai ROI dibahas pada slide selanjutnya. Harap bahwa atasnya yang materi kita akan membahas dan EVA empat di return on investment atau ini akurat menunjukkan tingkat pengembalian atas investasi yang digunakan oleh suatu pusat investasi. Untuk rumusnya sendiri, ROI ini dari net return dibagi dengan cost of investment dikali dengan 100%. Lalu net return itu apa sih? Jadi revenue or gain dikurangi cost, lalu kita bagi dengan cost dan dikali dengan 100%. Lalu tujuannya apa aja sih? Kita akan mengulasnya pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset. Lalu yang kedua, membandingkan kinerja antar divisi. Lalu juga menjadi dasar evaluasi kinerja bagi manajer. Lalu kelebihannya ROI adalah yang pertama, mudah dihitung dan dipahami. Lalu yang kedua, bersifat kuantitatif dan objektif. Lalu yang terakhir adalah dan banyak digunakan dalam praktik bisnis. Selain kelebihan, ROI pun memiliki kelemahan. Kelemahannya sendiri adalah pendek. Lalu yang kedua, berpotensi mendorong manajer menolak investasi yang menguntungkan. Lalu yang terakhir, tidak memperhitungkan biaya modal. Ini contoh penerapan ROI. Misal CVABC menghabiskan $1.000 pada sebuah biaya iklan dan menyebabkan $1.500 di penjualan. Kita akan mengkalkulasi net profit-nya ya. Yang pertama, revenue-nya tadi kita mendapatkan $1.500, kita kurangi cost-nya $1.000 akan mendapatkan $500 untuk net profit. Lalu kita akan mengaplikasikan pada rumus ROI, yaitu net profit tadi, yaitu $500 dibagi dengan cost, yaitu $1.000 dan dikali 100%, dan akan menghasilkan ROI sebesar 50%. Baik, akan dijelaskan oleh saya, Mas Kevin, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Husnul. Selanjutnya, setelah kita sudah mendengarkan penjelasan tentang ROI, kita akan membahas tentang Economic Value Added atau EVA. Nah, ini sebuah pendekatan yang lain yang bertujuan untuk mengukur atau ukuran kinerja yang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi nyata bagi perusahaan. Gimana sih kita menilai EVA ini? Itu dengan cara laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya rata-rata tertimbang dari modal atau WACC, Weighted Average Capital Cost, yang dikalikan dengan modal yang diinvestasikan. Nah, tujuannya EVA ini untuk mengukur apakah suatu investasi benar-benar menciptakan nilai tambah. Selain itu juga menilai kinerja manajer berdasarkan nilai ekonomi, bukan sekedar laba akuntansi saja yang ada di laporan keuangan. Sama dengan kayak ROI tadi, EVA ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Pertama itu kita bahkan bahas tentang kelebihannya.
kelebihannya ini dengan melibatkan perhitungan biaya modal, jadi lebih rinci. Selanjutnya juga selaras dengan kepentingan pemegang saham dan juga mendorong pengambilan keputusan jangka panjang. Tapi di sisi lain, EVA ini juga ada kelemahannya. Kalau ROI tadi perhitungannya lebih mudah, nah kalau EVA ini perhitungannya lebih kompleks. Dan selanjutnya itu membutuhkan estimasi biaya yang modal yang akurat. Karena kalau biaya modal yang nggak akurat, maka agak sia-sia dan tidak relevan lagi perhitungan EVA ini. Dan yang terakhir itu kelemahannya kurang familiar dibandingkan ROI. Oke, bisa di next. Nah, peran ROI dan EVA ini dalam sistem pengendalian manajemen ini tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi. ROI digunakan untuk pengukuran efisiensi operasional, sedangkan EVA digunakan untuk menilai penciptaan nilai ekonominya. Nah, kalau dikombinasi, maka keduanya akan memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif bagi manajemen puncak. Selanjutnya, nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban paling kompleks dalam sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, kinerja pusat investasi harus dinilai dari laba dan penggunaan aset. Dan yang ketiga, ROI dan EVA adalah alat ukur utama yang memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Dan yang terakhir, pengendalian investasi yang efektif membutuhkan pendekatan pengukuran yang seimbang dan berorientasi jangka panjang. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Wahid. Baik, kemudian terkait studi kasus ROI dan EVA selanjutnya. Nah, kalau teman-teman buka laporan keuangan perusahaan, teman-teman bisa langsung cari ROI, akan dapat tabel kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dilihat dari tabelnya, di sini terlihat bahwa laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT-nya positif, yang artinya utilisasi perusahaan meningkat. Nah, kemudian untuk karena ROI-nya di sekitar 5%, nah di sini berarti sesuai rumus tadi, EVA-nya masih di bawah ROI dengan asumsi WACC-nya 8 sampai 10%. Nah, di sini berarti operasional sudah menghasilkan laba, tetapi belum mampu menutup biaya modal. Nah, ini perlukan perbaikan yang datang dari efisiensi modal atau capital gain. Capital employed yang turun bukan dari kenaikan margin. Nah, secara manajerial ini berdampak. Yang pertama, eh, investasi armada tidak menghasilkan pengembalian yang memadai, banyak aset tidak produktif, dan efisiensi penggunaan aset rendah. Ini sesuai dengan penjelasan di subbab sebelumnya tadi. Selanjutnya, kemudian apa aja sih yang dilakukan manajemen PT Garuda untuk mengendalikan investasi? Yang pertama yaitu restrukturisasi armada. Yang kedua, pengembalian dan pesawat yang disewa. Yang ketiga, menutup rute internasional yang tidak menguntungkan. Yang keempat, fokus pada rute dengan tingkat okupansi yang tinggi. Yang kelima, restrukturisasi utang dan biaya sewa pesawat. Yang keenam, efisiensi ground handling dan perwakilan di setiap negara. Nah, tujuannya ini, yang pertama meningkatkan efisiensi aset, yang kedua menurunkan total investasi, dan tentunya memperbaiki ROI dan EVA. Selanjutnya, kemudian hal-hal yang bisa didapat dari kasus Garuda Indonesia. Yang pertama, pusat investasi harus menilai laba dan aset secara bersamaan. Yang kedua, ekspansi aset tanpa pengendalian dapat menurunkan ROI dan menghasilkan EVA negatif. Yang ketiga, EVA membantu menilai apakah investasi benar-benar menciptakan nilai ekonomi. Yang keempat, tidak cukup untuk investasi strategis. Selanjutnya, nanti saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 kelas AK709 yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, kalau begitu presentasi dari kelompok terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja dalam perkataan dan pembawaan materi presentasi kami mohon bukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Mutiara Rizky Nurhami. Terima kasih, Oke, Ibu. terima kasih untuk kelompoknya Mas
Maulana Pramana ya tadi sudah menyampaikan. eh kita lanjut ya ke presenter ketiga dari siapa Mas Brian?